Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manusia dan pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Nufaride dan rekan saya Ziliani Veronica. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Materi presentasi kami kali ini mengenai pandangan ilmiah tentang manusia dan implikasi pendidikannya. Dan pandangan filosofis tentang manusia dan implikasi pendidikannya. Pandangan ilmiah tentang manusia dan implikasi pendidikannya. 1. Antropologi biologis atau fisik. Menurut Beals, antropologi adalah studi tentang asal-usul, perkembangan, karakteristik jenis atau spesies manusia, atau studi tentang ras manusia. Antropologi ilmiah mencakup antropologi biologis, antropologi sosial budaya, arkeologi, dan linguistik. Antropologi biologis sering pula disebut antropologi fisik, yaitu studi tentang fosil dan kehidupan manusia sebagai organisme biologis. Karakteristik dari antropologi biologis adalah bahwa manusia adalah Homo sapiens. Implikasi dalam praktek pendidikan adalah bahwa konsep-konsep antropologi biologis menjadi landasan pendidikan atau landasan antropologis pendidikan. Antara lain, 1. Keharusan dan kemungkinan pendidikan. 2. Keragaman praktek pendidikan, baik dalam sejarah manusia maupun dalam bentuk praktek pendidikan dalam suatu zaman. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan yaitu lahir dan berkembangnya antropologi pendidikan. Antropologi budaya. Definisi: antropologi sosial budaya mempergunakan teknik-teknik riset historis, observasi, wawancara dalam studi orang yang hidup sekarang. Karakteristik antropologi budaya, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, manusia adalah organisme sosial budaya. Kedua, komponen utama budaya. Ketiga, karakteristik umum budaya. Implikasi antropologi budaya dalam praktek pendidikan. Terdapat konsep-konsep antropologi sosial budaya yang menjadi landasan pendidikan. Pertama, keharusan dan kemungkinan pendidikan. Kedua, keragaman kegiatan pendidikan berdasarkan sistem budaya. Ketiga, pendidikan adalah enkulturasi. Implikasi antropologi budaya dalam pengembangan teori pendidikan. Terdapat 2 poin, yaitu lahir dan berkembangnya antropologi pendidikan. Kedua, adanya kebutuhan antropologi filsafat anak. Tiga, psikologi. Psikologi adalah studi tentang kegiatan-kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya, dari dalam kandungan sampai balita, dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa, serta masa tua. Menurut pandangan psikologis, ada beberapa karakteristik individu yang belajar, yaitu 1. Unik, 2. Mempunyai tujuan-tujuan khusus, 3. Merupakan motivator-motivator dirinya sendiri. Implikasi dalam praktek pendidikan yaitu 1. Konsep-konsep psikologi tentang individu menjadi dasar pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar atau landasan psikologis pendidikan. 2. Pendidikan adalah individualisasi atau proses pengembangan individu. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan adalah lahir dan berkembangnya psikologi pendidikan yang dipelopori oleh Thorndike, serta lahir dan berkembangnya aliran pembaharuan pendidikan yang disebut developmentalisme atau psychological tendency in education yang dipelopori oleh Pestalozzi, Herbart, dan Froebel. Sosiologi.
Definisi sosiologi adalah studi tentang struktur sosial, karakteristik masyarakat, yaitu manusia adalah animal sosial atau masyarakat adalah pengalaman kita dengan orang lain di sekitar kita. 3. Komponen-komponen masyarakat. Menurut Brom dan Selnik dalam Mudyaharjo 2001, yaitu A. Organisasi sosial, B. Budaya, C. Sosialisasi, D. Kelompok-kelompok primer, E. Stratifikasi sosial, F. Asosiasi atau perkumpulan, G. Tingkah laku kolektif, dan H. Penduduk dan ekologi. Implikasi sosiologi dalam praktek pendidikan, yaitu konsep-konsep sosiologi tentang manusia menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat sebagai ekologi pendidikan atau sebagai lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan, dan pendidikan adalah sosialisasi. Implikasi sosiologi dalam pengembangan teori pendidikan. Yang pertama, mendorong lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan. Kedua, mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan kedudukan. Ketiga, mendorong lahir dan berkembangnya aliran sosiologisme pendidikan atau sociological tendency. 5. Politika atau ilmu politik. Politika adalah studi tentang pemerintahan negara. Karakteristik pemerintahan negara. 1. Manusia sebagai animal politikon, binatang yang hidup berpolitik. 2. Bidang-bidang ilmu politik. Meliputi antara lain 1. Teori politik, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai-partai politik, kelompok-kelompok politik dan pendapat umum, dan 4. Hubungan-hubungan internasional. Implikasi dalam praktek pendidikan adalah 1. Konsep-konsep politika menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan makro nasional atau landasan politikal pendidikan. 2. Terjalinnya kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. 3. Pendidikan adalah sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan. 4. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan dan peranan yang penting. 5. Pendidikan politik. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan antara lain, lahir dan berkembangnya politika pendidikan, dan lahir dan berkembangnya studi pendidikan internasional. Ekonomika atau ilmu ekonomi. Definisi: ekonomika adalah studi tentang upaya manusia memperoleh kemakmuran material manusia. Karakteristik ekonomi, yaitu manusia adalah animal economicus, binatang yang terus berusaha memperoleh kemakmuran material. Kedua, bidang ekonomi, yaitu A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, dan D. Pertumbuhan panjang waktu. 3. Satuan ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. C. Implikasi ekonomika dalam praktek pendidikan. Pertama, konsep-konsep ekonomik menjadi dasar atau landasan pendidikan. Kedua, kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan dan kegiatan pendidikan. Ketiga, pendidikan adalah penanaman modal dalam sumber daya manusia atau human investment ditinjau dari ekonomi makro. 4. Pendidikan adalah profesionalisasi ditinjau dari ekonomi mikro. Implikasi ekonomika dalam perkembangan teori pendidikan, yaitu pertama, lahir dan berkembangnya ekonomika pendidikan. Kedua, lahir dan berkembangnya studi pendidikan dan pembangunannya. Pandangan filosofis tentang manusia dan implikasi pendidikannya.
1. Filsafat umum atau murni. Filsafat adalah studi tentang kebenaran alam semesta dan isinya. Karakteristik telah filosofis antara lain 1. Kritis, 2. Spekulatif, 3. Fenomenologis, dan 4. Normatif. Objek filsafat umum antara lain 1. Objek filsafat adalah pertanyaan umum yang terbuka atau abadi, yaitu pertanyaan yang tidak pernah selesai dijawab sepanjang hidup manusia. 2. Objek yang menjadi lingkup pertanyaan filsafat adalah segala sesuatu dalam alam semesta dengan segala isinya. Cabang filsafat dibagi menjadi 3, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Aliran-aliran filsafat umum dibagi menjadi 5. 1. Idealisme, 2. Realisme, 3. Neotomisme, 4. Eksperimentalisme atau instrumentalisme, dan 5. Eksistensialisme. Implikasi dalam praktek pendidikan yaitu 1. Konsep-konsep filsafat umum, metafisika, epistemologi, dan aksiologi menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan pendidikan atau landasan filosofis pendidikan. 2. Munculnya sekolah-sekolah percobaan atau kindergarten dari Froebel merupakan penerapan gagasan pendidikan idealistik. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan yaitu munculnya filsafat pendidikan yang dipelopori oleh Plato, lahir dan berkembangnya mazhab-mazhab atau aliran-aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan eksperimentalisme atau instrumentalisme dan filsafat pendidikan Filsafat antropologi atau antropologi filosofis. Definisi. Filsafat antropologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat manusia sebagai keseluruhan atau manusia seutuhnya. Objek filsafat antropologi atau antropologi filosofis antara lain yaitu yang pertama, masalah hubungan manusia dengan alam, kedua, masalah hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga, masalah hubungan manusia dengan Tuhan. Karakteristik manusia seutuhnya ada beberapa, yaitu pertama, satu yang terkandung di dalamnya banyak aspek, one in many. Kedua, manusia seutuhnya adalah animal symbolicum. Dan yang ketiga, hewan yang menggunakan simbol-simbol dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Implikasi filsafat antropologi atau antropologi filosofis dalam praktek pendidikan. Yang pertama, yaitu konsep-konsep manusia seutuhnya sebagai dasar tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan adalah humanisasi atau proses mewujudkan kemanusiaan atau proses menuju tercapainya manusia seutuhnya. Ketiga, tujuan utama dalam hidup mencapai perwujudan diri sendiri secara kooperatif. Implikasi filsafat antropologi atau antropologi filosofis dalam pengembangan teori pendidikan. Pertama, timbul kebutuhan studi filsafat antropologi anak yang tertuju membahas kuluk atau hakikat anak. Kedua, mendorong lahir dan berkembangnya pedagogik atau ilmu pendidikan yang memadukan aspek faktual dengan aspek normatif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.